Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 513. Setelah di chapter sebelumnya Zhang Yi menerima pangkalan Chaoyu sebagai bawahannya dan Upi yang setuju akan melakukan apapun yang diperintahkan Zhang Yi. Upi kemudian mengatakan selama keamanan pangkalan Chaoyu terjamin karena dilindungi oleh Zhang Yi, Upi akan memenuhi apapun keinginan Zhang Yi termasuk soal wanita. Karena banyaknya wanita di sekeliling Zhang Yi membuat Upi berpikir kalau Zhang Yi suka bermain dengan wanita. Selama Anda bisa melindungi pangkalan Chaoyu, kami akan memenuhi semua kebutuhan Anda. Baik itu makanan, senjata dan amunisi, atau bahkan wanita. Kata Upi sambil memberi hormat. Zhang Yi yang mendengar Upi mengatakan akan menyediakan wanita langsung refleks menolak usulan itu, karena sebenarnya dia bukan orang yang suka bermain wanita meskipun saat ini banyak wanita di sekelilingnya serta dua wanita yang sering menemaninya tidur. Tidak, tidak, tidak. Lupakan saja soal wanita. Kata Zhang Yi menolak namun dalam kepalanya berpikir tentang apa yang dipikirkan Upi tentangnya sehingga menawarkan wanita. Apa yang dipikirkan yang Upi tentangku? Wanita? OMI. Wanita di sisiku saja sudah lebih dari cukup kan? Pikir Zhang Yi sambil memegangi wajahnya. Setelah itu Zhang Yi kemudian bertanya pada Upi apakah Upi sudah paham kesalahan yang dia perbuat karena terbawa emosi sebelumnya. Sekarang apa kau mengerti berapa banyak masalah yang kau buat? Kata Zhang Yi bertanya pada Upi apakah dia menyadari kesalahannya atau tidak. Upi yang menyadari kesalahannya dan kemudian mengatakan apa kesalahannya pada Zhang Yi. Karena yang diinginkan Zhang Yi adalah Upi menyadari letak kesalahannya. Aku terlalu impulsif. Kata Upi mengakui kesalahannya. Tidak masalah jika karena sekarang aku pemimpin pangkalan Chaoyu. Kata Zhang Yi membalas, karena Upi sudah tahu dan di mana kesalahannya. Jadi Zhang Yi sebagai pimpinan baru pangkalan Chaoyu memaafkan kesalahan itu. Setelah itu Upi kemudian kembali berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak yang berisi 3 buah kunci milik pangkalan Chaoyu. Ini adalah 3 kunci shelter, kabin, dan gudang persenjataan pangkalan Chaoyu. Dengan ketiga kunci ini, Anda secara resmi dia akui sebagai pemimpin pangkalan Chaoyu. Masing-masing ada 2 set kunci. Aku akan menyimpan 1 set sebagai wakil dan memberikan set ini untuk Anda sebagai pemimpin. Kata Upi menjelaskan makna dari 3 buah kunci itu. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian menerima kotak yang berisi 3 kunci itu namun dia kemudian heran kenapa satu orang menyimpan 3 kunci dan harus mengelola 3 tempat penting di pangkalan Chaoyu. 3 kunci untuk 1 orang yang mengelola? Kata Zhang Yi bertanya pada Upi. Secara logika, ketiga kunci itu seharusnya dikelola oleh 3 orang. Tapi karena sekarang tidak banyak orang di pangkalan Chaoyu. Jadi, kata Upi menjelaskan pada Zhang Yi namun dia tidak bisa melanjutkan penjelasannya, karena orang-orang yang bertahan di pangkalan Chaoyu sekarang sangat sedikit yang membuat pemimpin pangkalan Chaoyu harus menyimpan 3 kunci itu. Zhang Yi yang memahami keadaan pangkalan Chaoyu kemudian mengatakan kalau dia mengerti maksud Upi. Baiklah, aku mengerti. Kata Zhang Yi sambil menutup kotak berisi 3 kunci tersebut. Dan kemudian menyimpan kotak itu ke dalam subruangnya. Upi yang mendengar itu merasa lega karena Zhang Yi memahami maksud dan keadaan pangkalan Chaoyu. Kemudian Upi berdiri dan berterima kasih pada Zhang Yi. Terima kasih bos. Zhang Yi kemudian mengatakan pada Upi kalau dia menyerahkan tugas mengatur pangkalan Chaoyu padanya. Kau masih bertanggung jawab atas pengelolaan harian pangkalan Chaoyu. Aku akan memberitahu MU untuk melakukan semuanya. Kata Zhang Yi memberitahukan kalau tugas Upi masih sama kecuali statusnya tidak lagi sebagai pemimpin pangkalan Chaoyu.
Upi dengan hati menerima itu dengan senang hati, namun dalam pikiran dia senang karena diberi posisi dan kepercayaan oleh Zhang Yi. Ah, seperti yang Kura harapkan, aku masih cocok menjadi wakil. Senang sekali bisa mengikuti bos. Pikir Upi yang senang karena membuat keputusan yang tepat karena memilih mengikuti Zhang Yi. Setelah itu Upi mendekati Zhang Yi dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya tentang kota Daze. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kembali ke kota Tianhai? Atau cari kesempatan untuk memberi orang-orang di kota Daze? Kata Upi bertanya pada Zhang Yi tentang rencana selanjutnya sambil melambaikan tangannya di antara lehernya. Mendengar itu Zhang Yi kemudian menjelaskan rencananya untuk membalas perlakuan San Jianming dan yang lainnya. Aku akan menangani orang-orang di kota Daze. Sekarang kau hanya perlu kembali dan menungguku memberitahu Mu kapan harus kembali ke kota Tianhai. Aku akan menjelaskan padamu bagaimana cara menghadapi kota Daze secara khusus setelah kembali di kota Tianhai. Kata Zhang Yi menjelaskan kalau dia akan menjelaskan rencananya untuk membalas San Jianming dan yang lainnya setelah dia kembali ke kota Tianhai. Setelah mendengar penjelasan itu, Upi kemudian berpamitan pada. Karena sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Kalau begitu aku pamit pergi dulu, bos. Kata Upi memberitahu Zhang Yi. Mendengar itu Zhang Yi kemudian mempersilahkan Upi pergi. Singkat cerita, keesokan harinya di depan apartemen tempat Zhang Yi dan kelompoknya tinggal sementara di kota Blizzard. Orang-orang di sana heboh karena hari itu Bai Chunyu datang ke sana untuk menemui Zhang Yi, namun semua orang tidak tahu itu. Lihatlah, itu orang dari tim Tianshen. Kata seseorang di sana yang kagum melihat anggota tim Tianshen ada di sana. Siapa yang dia cari? Kata orang lain yang penasaran siapa yang dicari Bai Chunyu di sana. Arah itu. Sepertinya orang dari kota Tianhai kan? Kata orang yang melihat Bai Chunyu berjalan ke tempat orang-orang kota Tianhai tinggal di kota Blizzard. Sesampainya Bai Chunyu di dalam lorong apartemen, beberapa orang di sana menggosipkan tentang apa yang terjadi pada Zhang Yi dan kelompok orang-orang kota Tianhai sebelumnya. Kota Tianhai hanya bertahan saat dituding dan hina oleh kota Daze 2 hari lalu. Apa yang ingin dilakukan orang dari pasukan Tenshen pada mereka? Kata orang di dalam lorong apartemen bertanya kenapa Bai Chunyu berjalan menuju tempat orang-orang kota Tianhai padahal sebelumnya mereka diremehkan oleh orang-orang dari kota Daze. Kemudian chapter 513 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, Bang baca di mana bang? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.